Hai sahabat asuransi, kita berjumpa dalam story cerita tentang anggota Pari. Sore ini kita berada di rumahnya Pak Tanto Sudiro, tokoh asuransi yang sudah sangat terkenal. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan beliau kebetulan di hari ini, di sore ini. Yuk kita lanjut. Sore Pak, apa kabar? Baik Rani. Pak, kita sore ini kemari ke rumah Bapak, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Teman-teman di asuransi mau tahu tentang ya mungkin kegiatan Bapak yang mereka belum banyak tahu nih Pak di luar dari insurans. Ya, oke. Mungkin saya dengan Pak Bambang ya Pak ya. Ya. Pak Tanto, salam sehat Pak. Ya, ini Bapak ini kalau bagi kita semua sudah kenal baik nih Pak. Di mana-mana Bapak ada nih di industri perasuransian Pak ya. Bapak sebagai Ketua Dewan Kehormatan Profesi di APARI, Bapak sebagai Ketua Dewan Kehormatan di APARINDO, Bapak sebagai Dewan Pengarah di Lembaga Sertifikasi Profesi Perasuransian Indonesia, ada di mana-mana Pak. Tapi sepertinya nggak banyak yang tahu Bapak ini adalah punya ayah dulu sebagai Gubernur DKI Pak ya, Pak Sudiro. Ya, jadi bagaimana sih Pak rasanya atau kesan-kesan menjadi anak seorang gubernur gitu Pak? Di era Bapak saya jadi Gubernur DKI, itu dia Gubernur DKI yang pertama di Jakarta. Sebelumnya dia wali kota, kemudian karena pemekaran daerah, maka dia diangkat jadi gubernur. Jadi kalau kesan, saya masih kecil ya waktu itu ya. Sampai Bapak saya menjabat tuh sampai kelas 1 SMP kalau nggak salah gitu. 1 atau 2 SMP. Setelah itu beliau pensiun gitu. Jadi zaman dulu sih biasa aja ya, karena gubernur zaman itu adalah sangat-sangat sederhana. Semuanya biasa, nggak ada buat anak-anaknya itu juga nggak ada perlakuan istimewa atau apa gitu. Itu kesan saya ya. Ya, terima kasih. Pak, dengan kesan seperti itu ada seorang ayah yang jadi gubernur, Bapak nggak ingin Pak berkarir sama seperti ayah Bapak? Iya. Berkarir di pemerintahan juga. Iya, makasih. Saya memang dari awal kurang tertarik kalau di pemerintahan, karena saya lihat pengalaman hidup bapak saya itu cukup ribet kalau pakai bahasa sekarang nih. Cukup ribet sekali gitu ya. Karena sebelumnya itu dari awal itu kan beliau kan ketua harian Barisan Pelopor sebelum Indonesia merdeka. Ketua umumnya adalah Bung Karno gitu. Jadi setelah Indonesia merdeka, ayah saya itu jadi residen di Solo, kemudian residen di Madiun, kemudian residen di Besuki, kemudian residen di Sulawesi, gubernur di Sulawesi gitu. Waktu itu Sulawesi belum terbagi-bagi atas beberapa provinsi seperti sekarang, tapi jadi satu gitu. Kemudian pindah ke Jakarta. Dan saya lihat kerjaannya sangat melelahkan dan boleh dibilang 24 jam itu. Karena hari Minggu dia juga kerja, malam-malam dia juga dipanggil. Gitulah, jadi saya kok nggak tertarik gitu. Makasih. Pak, selain Bapak ini sebagai anak gubernur nih Pak, kita semua Menurut zaman dulu. Iya, Pak. Kita juga tahu Bapak ini ayah dari public figure nih Pak, Iya. yang terkenal. Iya. Para Sudiro ya Pak ya? Iya, Sarah. Soalnya mirip Bapak. Terus saya mirip dia ya? Bukannya terbalik. Dia yang mirip saya, enak aja. Pak, nah kalau sekarang pertanyaannya itu
Oh gitu. Rasanya, Iya. waduh, ya kadang-kadang saya kudu jaga kelakuan saya ya. Karena dia public figure, jadi saya kudu jaga kelakuan saya kalau di luar ya, kudu baik-baik lah gitu ya. Gitu. Kalau nggak kasihan dia kalau saya berbuat hal-hal yang nggak baik. Jadi terbalik nih ya. Tadi kan Pak Bapak bilang kan Tora itu mirip Bapak nih. Nah kalau pertanyaannya Bapak, kalau seandainya itu mau nggak Pak sih jadi public figure, bukan jadi Bapaknya yang jadi public figure? Iya. Pak? Saya nggak suka. Karena apa? Saya lihat kebebasan hidup Tora sendiri udah nggak ada. Dia kemana aja orang tahu dia. Dia kemana aja orang mau kenalan, mau foto, gitu, mau ngobrol gitu. Jadi saya kok kurang senang hidup begitu. Saya mau bebas seperti sekarang nih, kemana-mana santai aja gitu. Gitu. Tapi anaknya bebas ya Pak, boleh ya? Ya? Apa aja public figure, apa aja boleh lah. Oh boleh, boleh. Bapak kan tadi cerita nih soal public figure tuh gimana nih kurang lebihnya. Saya mau tanya sama Tora, boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Yuk, Kita kita tanya. pindah ke dalam ya. Halo, Pagi. pagi. Ya, oke, Tora, ini kami dari APARI, Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia. Tadi kita ngobrol-ngobrol nih sama Bapak nih, Pak Tanto Sudiro. Ya, yang ringan-ringan lah mengenai hal yang di luar kerjaan lah ya. Dari tadi Bapak sempat cerita sih bahwa bapaknya Pak Tanto ini atau kakek Tora kan dulu seorang mantan gubernur DKI ya zaman dahulu. Ya. Ternyata Bapak Tora ini, Pak Tanto ini nggak ngikutin ya jejak kakeknya di karir pemerintahan. Nah ternyata Tora kan sekarang jadi public figure nih. Kenapa Tora nggak ngikutin jejak Bapak juga ya di industri asuransi, Tora? Bisa cerita nggak, Tora? Tadinya sih memang mau ke sana juga. Ayah saya sempat mau sekolahin saya di Inggris untuk asuransi. Begitu udah berangkat ke sana, tiba-tiba baru dapat kabar dari sekolah sana kalau tahun itu nggak ada mata pelajaran asuransi kalau nggak salah. Jadi gagal. Jadi gagal waktu itu. Akhirnya saya ganti ngambil travel apa. Saya ganti ngambil travel. Terus saya banyakan mainnya sih, nggak sekolah di sana, jujur aja. Ini ngaku sekarang ya. Saya pikir kalau misalnya saya balik terus jadi asuransi juga, saya nggak mungkin sehebat bapak saya. Jadi saya cari jalan yang lain. Tapi tenang aja, darah saya adalah darah broker asuransi. Siap. Uang makan semua kan dari broker asuransi kalau saya. Tapi dulu sempet ya di marketing asuransi jiwa kalau nggak salah ya. Iya sempat. Oh iya, saya sempat ngambil di ING dulu. Saya sempat di sana berapa bulan sebelum akhirnya saya pindah ke advertising. Ya, jadi artinya sempet lah ya untuk mencoba untuk berprofesi di perasuransian ya. Oke, mungkin Tania bisa ada pertanyaan lagi. Lanjut ya Pak ya, Ya, silakan. pertanyaannya. Kalau tadi kan kita sempat tanya nih ke Bapak, gimana sih rasanya kalau jadi public figure. Nah kalau sekarang nih sama Tora kita mau tanya nih, kalau Pak Tanto sendiri profilnya sebagai ayah itu gimana sih gitu? Kalau Pak Keren. Kalau Keren ya, Pak? bapak saya sebetulnya komedian sesungguhnya. Jadi yang saya aja kebetulan dapat peran sekarang di film dan di mana sebagai komedian. Tapi sebetulnya yang komedian kalau di rumah bapak saya itu.
Jadi ya Bapak. kalau perannya sih ya dia bapak yang asik lah. Liatin aja tuh pakai peci lihat gaya kan. Tapi dia bapak yang seru lah. Kita sering ketemu nih kebetulan sama Bapak nih di acara-acara asuransi. Oh Nah, iya, kalau di teman-teman bilang nih Bapak nih lucu katanya. parah. Kita sering undang Bapak, terus dia juga komedian juga ya Pak ya, katanya ya di acara. Tadi kita tanya katanya sih yang turun itu bukan cuma lucunya, tapi juga kerennya ya Pak ya. Katanya. Iya dong. Jadi menurut orang nih yang turun itu apanya nih? Lucunya, apa gantengnya dan kerennya tadi? Kalau saya semuanya dari bapak saya. Saya ini Wah, karena COVID ini kan lagi suka makan. Kemarin bapak saya juga memberikan petua sama saya, dibilang, gendut lu, masa bintang film gendut? Gitu katanya. iya iya. Gila suaranya nih. Tadi Rani bilang Bapak suka lucu kalau di kumpul-kumpul dengan teman-teman di asuransi. Kalau di rumah juga sama ya Tora ya? Lucu juga Bapak ini? Sama, suka bercanda juga dia. Dia kadang kita pikir serius, nggak taunya bercanda. Ntar kadang kita pikir bercanda, nggak taunya dia serius. Gue gitu lah. Suka dia aja. Jadi tadi Bapak bilang keren tuh bercanda kali ya? Nah itu beneran. Oh beneran? Ya, kalau menurut Tora nih, jadi sudah menjadi seperti sekarang, itu kira-kira hal positif apa yang Tora rasakan yang selama ini ternyata nasihat atau pembentukan karakter tuh yang berasa membentuk menjadi Tora yang seperti yang sekarang nih Tora? Seperti apa Bapak ajarkan gitu? Kalau yang paling positif dari bapak saya sih yang nempel banget sampai sekarang, yang kadang bikin sebel anak-anak saya juga nih, on time. Saya itu luar biasa lebih cepat dari, malah kadang kalau syuting saya lebih cepat dari genset. Genset belum datang, saya udah datang gitu. Jadi berapa kali juga saya sampai kesel, saya tinggal pulang syuting. Sebetulnya bukan salah kru film, emang kru film pasti terlambat. Saya aja yang kecepetan gitu. Jadi ya sebetulnya itu dia salah satu segi positif yang nempel di saya yang banget itu ya, karena si bapak saya itu selalu on time, ayo berangkat, ayo siap-siap ini kebawa sama saya sampai sekarang. Ya. Mungkin ada beberapa nih Pak. Kalau untuk pesannya Pak Tanto sendiri untuk Tora itu apa sih Pak saat ini? Kan yang muda udah tuh Pak zaman sekolah. Tapi kalau saat ini pesannya apa Pak? Ya. Oke, saat ini adalah sudah barang tentu adalah sebagai public figure, jaga nama baik, berilah contoh terutama kepada anak-anak ya, bukan anaknya Tora, artinya anak-anak para penggemar ya, bahwa jalan yang terbaik itulah yang seharusnya ditempuh, itulah kira-kira. Konkretnya harus oke lah, gitulah kalau bahasa sekarang. Mesti oke ya Pak ya? Iya. Nah, karena kalau saya balik, kalau kita semua tahu nih Bapak sebagai praktisi asuransi ini sampai saat ini masih semangat membantu ya dunia asuransi. Nah, kalau pesan dari Tora sendiri nih untuk Bapak nih apa gitu? Untuk Pak Tanto nih. Harus jujur ya. Saya pesen bakso aja nih di depan yang pedes. Dia apa ya? Ya pokoknya papa masih sehat-sehat terus, ya kan? Terus hebatnya bapak saya nih udah umur segitu masih nyupir sendiri, katanya buat menghilangkan pikun. Jadi ya semoga yang terbaik lah buat bapak saya. Semoga bisa ketemu cucu-cucunya lagi nih, ngumpul semuanya ya. Amin Pak. Oke, amin. Pak, kalau untuk ini kan yang nonton nih para teman-teman di asuransi nih Pak. Nah, sekarang kita minta pesan atau jangan Bapak lah untuk teman-teman asuransi ini apa sih Pak? Gitu. Dari saya, Iya, kepada teman-teman saya atau kepada Iya. siapa? kepada teman-teman industri. Oh, ya. Kita harus kembali kepada basic
asuransi, yaitu Atmos Good Faith. Itu yang saya lihat sudah mulai luntur. Kita harus selalu ingat bahwa kita ini yang kita lakukan, yang kita perjualbelikan adalah janji. Karena itu tepatilah janji. Kalau semuanya saling menghormati, seperti zaman awal saya kerja di asuransi, Atmos Good Faith, Follow the Fortunes, itu kelihatannya sudah mulai luntur. Jadi marilah kita kembali kepada prinsip-prinsip tersebut agar kita punya profesi bersama ini dapat berkembang dengan baik dan menjadi besar di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas undangannya Pak Pranto. Ini menjadi pesan buat kita semua. Nah sekarang ke Tora, kita juga ingin menanyakan hal yang sama nih Tora. Jadi kita setuju ya kalau asuransi itu sebenarnya mempunyai manfaat untuk membantu lah, tolong menolong ya. Ada fungsi tolong menolong karena dengan membayar sebagian premi bisa mendapatkan jaminan ganti rugi kalau terjadi klaim. Jadi artinya perlu asuransi supaya kesejahteraan tetap bisa terjaga. Nah kalau Tora sendiri bagaimana kira-kira bisa membantu atau mendukung perkembangan asuransi nih dari posisi atau dari pekerjaan Tora yang sekarang. Jadi kalau Bapak tadi sudah begitu eksis di industri, nah kita juga minta bantuan Tora juga di kalangan profesinya Tora juga bisa membantu perkembangan asuransi. Kira-kira bagaimana pendapat Tora mengenai hal ini ya? Saya nggak tahu. Gimana caranya kita bisa ngebantu nih? Saya juga belum tahu pasti. Nanti saya tanya bapak saya ya. Gimana ya bantunya Pak? Nggak ngerti juga. Oke, mungkin kalau saya asuransi ya dari kecil saya udah ini asuransi yang diajarin asuransi sama bapak saya gitu. Jadi ya kalau saya sendiri pasti akan mempergunakan asuransi sebaiknya. Jadi sepakat untuk juga membantu perkembangan asuransi di Indonesia ya Tora ya. Jadi artinya menjadi contoh dari teman-teman seniman barangkali bahwa risiko ini bisa terjadi di profesi apapun, termasuk juga di kalangan pekerja seni. Jadi artinya perlu ada proteksi asuransi untuk menjamin supaya kehidupan para pekerja seni juga bisa terjaga gitu ya. Iya betul, itu benar. Oke, mungkin ada closing statement dari Tora mengenai harapan mengenai asuransi Indonesia sekarang ini baiknya seperti apa yang diinginkan oleh Tora yang bisa membantu untuk lebih bisa mensupport profesi Tora ya. Kalau yang saya inginin sih asuransi buat motor yang Oke. itu kayaknya belum ada ya. Saya coba kemana-mana kayaknya belum ada. Sementara saya tuh penggemar motor antik juga, motor-motor tua. Saya sih pinginnya itu kalau bisa ditambahin dari teman-teman asuransi mau nambah apa ya, saya kerjanya cuma motor doang sih. Oke. Thank you. Ini sekarang karena banyak motor, banyak sepeda, jadi berkembang ya bahwa asuransi juga melihat ini sebagai peluang. Thank you Tora atas masukannya, atas insight-nya, atas waktunya. Kemudian kita juga terima kasih untuk Pak Tanto. Hari ini kita sudah bisa berkunjung ke rumahnya, menikmati pisang gorengnya Pak, Kembali. dan keramat tamahannya. Ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. baik para sahabat asuransi, dimanapun Anda berada, demikian acara story kita pada hari ini. Cerita seputar anggota APARI bersama tokoh asuransi nasional Pak Tanto Sudiro. Ya. Dan juga tadi sudah juga menampilkan putranya, Tora Sudiro. Jadi kami berharap memberikan manfaat dan sampai bertemu lagi di acara story berikutnya di
dengan profil anggota APARI yang lain lagi yang juga tidak kalah menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun kepada APARI.